Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam kegiatan pembelajaran matematika. Semoga Allah memberkahi ya kegiatan belajar mengajar kita hari ini dan kita semua diberikan kemudahan untuk belajar dan Bu Riana juga diberikan kemudahan untuk menyampaikan ilmu. Oke, sebelum kita mulai, Ayesa minta tolong dipimpin untuk berdoa dulu. Siap, berdoa 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Kemarin terakhir tentang rabat dan diskon. Sebelumnya kita cek dulu yuk siapa yang belum mengumpulkan tugas. Kita cek. Silakan dicek di sini. Sudah Bu Riana koreksi. Adakah di antara kalian yang merasa sudah mengumpulkan tapi nilainya belum masuk? Silakan dicek. Di sini nih. Nah, ini yang tugas-tugas sebelumnya masih banyak yang kosong. Coba yang jual beli dan rabat. Nih Adel, Azra, Aisyah, kemudian Atira jual beli, Askia dua-duanya, Basma jual beli, Keisha dua-duanya, Mutia dua-duanya, Niswah, Nurainina yang di rabat diskon. Siva ini kemarin udah ya. Siva di WA udah Bu Riana koreksi barusan. Aduh, maaf. Ya. Oke, ada yang merasa sudah mengumpulkan tapi belum dikoreksi, silahkan dicek, langsung disampaikan sekarang. Atau ke WA Bu Riana, Bu, saya udah ngumpulin tapi belum dinilai gitu ya. Silahkan. Sama tugas-tugas yang sebelumnya, ini masih banyak yang kosong nih, yang Bu Riana kuning-kuningin ini belum mengerjakan atau masih di bawah KKM. Nih, silahkan mengerjakan lagi ya, biar nanti nilainya nggak di bawah KKM. Oke, baik, kita akan mulai belajar lagi. Hari ini kita masuk ke materi baru. Ya, sebentar lagi kita PTS ya, PTS tanggal 15, seminggu lagi. Sekarang kan udah tanggal 3, tanggal 15 kita sudah PTS, besok sudah motivasi, training motivasi ya besok. Kemudian hari seminggu, tinggal seminggu belajar, tanggal 15-nya PTS. Oke, ada yang chat siapa nih? Ntar Briana cek ya. Maaf, tadi ada yang chat. Izin ke toilet, oh Kamila. Ya, Kamila silahkan. Oke, baik, kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang bruto, neto, dan tara. Bruto, neto, dan tara. Bruto, neto, dan tara. Apa sih itu bruto, neto, dan tara? Kalian pernah lihat ya, apa di kemasan-kemasan, misalnya nih Briana punya kemasan biskuit. Ada tulisan di sini neto 400 gram. Iya deh. Neto 400 gram. Artinya neto itu apa? Ada yang tahu neto? Berat? Ayo, ada yang tahu nggak neto artinya neto? Berat bersih. Berat bersih. Ya, berat bersih. Kalau ada tulisan di sini, ini ada biskuit Rondo Leti ya. Cuma ininya doang, kalengnya doang. Di sini ada tulisan neto 400 gram. Berarti di sini berat bersih 400 gram. Artinya berat bersih itu berat apanya? Berat biskuit wafernya ya, berat wafernya saja atau semuanya?
Yang namanya berat bersih. Halo. Halo. Ya, bruto dulu deh, kita bahas tentang bruto. Kalau bruto itu adalah berat semuanya, berat kotor ya. Bruto itu adalah berat kotor atau berat semuanya ya. Bruto itu disebut berat kotor. Nah, berat kotor ini terdiri dari isi dan kemasan. Jadi, isinya apa, isinya berapa gram, terus kemasannya berapa gitu. Jadi berat kotor itu berat isi dan kemasan. Kemudian yang namanya neto, neto itu adalah berat bersih. Berat bersih. Berat bersih itu apa? Berat isinya saja, ya, isinya saja. Kalau di sini wafer, bungkus wafer berarti beratnya wafernya saja. Kalau bruto berarti beratnya apa? Beratnya wafer ditambah kemasannya, ditambah kalengnya ini, gitu ya. Beratnya wafer ditambah kalengnya, itu namanya berat bruto. Kalau neto berat isinya saja, berat wafernya saja. Kemudian apa yang dimaksud dengan tara? Tara itu adalah berat kemasannya ya. Kemasannya saja. Tara berat kemasan. Ya. Tara itu berat kemasan. Kalau dalam hal ini berarti yang disebut tara apa? Berat kalengnya. Paham? Ya, kenapa? Ada yang nanya? Tadi ada yang bu gitu? Enggak? Kalian dengar suara Bu Riana nggak sih? Kok pada diem? Dengar ya? Ya. Ya, tadi ada yang manggil Bu gitu apa? Nggak jadi? Ya, yang namanya tara itu berat kemasannya. Berat kemasannya. Dalam hal ini adalah berat kalengnya saja. Kalengnya saja. Kalau neto berarti berat wafernya saja. Tara itu berat kalengnya saja. Kalau bruto berat semuanya. Baik itu wafernya maupun kalengnya. Paham ya bedanya ya? Bruto, neto, dan tara. Oke, paham. Terus bagaimana mencari neto? Kalau kita nyari neto, rumusnya apa? Nyari neto, bruto dikurangi tara. Ya. Kalau mencari berat bersih atau neto itu brutonya dikurangi tara. Kalau nyari tara, gimana? Nyari wadahnya, nyari berat kemasannya, berarti bruto dikurangi neto. Oke, untuk teorinya sih cuma seperti ini ya. Nah, kalau untuk persentase itu selalu dihitung dari bruto. Ya. Jadi ini ada catatannya. Catatan di situ silakan dilihat. Persentase tara dihitung dari bruto. Ya, persentase tara itu dihitung bukan dari neto tapi dihitung terhadap bruto, terhadap berat kotor. Nah, total harga sama dengan total neto dikali per unit. Nah, ini catatan lagi. Total harga, misalnya nanti jeruk gitu ya, jeruk dalam sebuah keranjang. Nah, yang dihitung kan berat jeruknya saja ya. Total harga itu adalah neto dikalikan harga per unit. Neto dikalikan harga per unit. Nah, ini beberapa catatan. Nah, oleh karena itu bruto itu selalu 100% ya kalau nanti kita dalam hitungan. Kita lihat contoh-contohnya. Yang tentang bruto neto itu contohnya ada di halaman 132. Ayo kita buka 132. 103. Oh, maaf. Oke, minta tolong dibacakan nomor 15.
Kesha Ananda. Kesha Ananda tolong baca nomor 15 halaman 132. Ini contohnya. Nomor Sebuah barang mempunyai bruto X kilogram jika tara barang itu 1,5% sama dengan 2,1 kilogram, nilai X adalah ya, taranya 1,5%. Itu sama dengan 2,1 kilogram. Maka yang ditanyakan adalah nilai X-nya ini berapa. Gitu ya, X-nya berapa. Oke, kita lihat. Sebuah barang mempunyai bruto X kilometer jika tara itu 1,5% sama dengan 2,1, nilai X-nya adalah berapa? Nah, ini kita bisa mencari pakai perbandingan itu bisa ya, lebih enak. Bruto, tadi Briana bilang bruto itu selalu 100%. Ya, kalau taranya 1,5% itu sama dengan ini. 1,5% itu bruto taranya adalah 2,1 kilo. Nah, berapa brutonya? Bruto itu berarti 100%-nya. 100% itu berapa? X gitu. Nah, ini kita bisa pakai perbandingan gitu ya. Gimana caranya nyari X-nya? Nyari X itu kan berarti kita nyari brutonya, nyari 100%-nya gitu ya. Ini Bu Diana untuk mempermudah ya, bruto itu selalu 100% di sini. Biar gampang. Jadi bruto itu 100% per 1,5% dikalikan 2,1. Bisa seperti itu. Ini bagi 3, 0,5 bagi 3, 0,7. Kemudian kita kalikan coba. 100 dikalikan 0,7 berapa? 70 ya. 70 per 0,5. 70 per, ini biar nggak ada komanya. Berarti tambah kalikan 10 ya. Berarti ini 700, ini per 5. 700 dibagi 5 berapa? 70 bagi 5, 14. 140 kilo. Ada nggak? Ya, 140 kilo. Nah, ini caranya bisa pakai perbandingan seperti ini ya. Kita kemarin kan sudah belajar perbandingan. Kalau kamu nggak mau pakai perbandingan, kamu cari dulu 1,5%-nya itu, ya 1,5% kan ini 2,1. Ya udah, ini mah caranya memang harus pakai perbandingan ya, karena yang diketahui adalah tara sejumlah 2,1 kilo. Begitu ya. Oke, bingung nggak ini? Halo? Enggak ya, 1,5% itu 2,1 kilo. Nah, berapa brutonya? Bruto itu 100%-nya gitu. Semuanya itu berapa kalau sama wadah sama isinya. Oke, nomor 16. Boleh di screenshot dulu sebelum Bu Riana lanjut nomor 16. Tolong. Sudah? Sudah ya, boleh dihapus. Nomor 16, Gina Sofia, tolong dibaca. Halo, Gina boleh minta tolong dibaca? Nomor 16, masih halaman 132. Bu Sumaidah membeli 2 peti jeruk seharga Rp582.000. Bruto tiap peti 50 kg dengan tara 3%. Jeruk itu akan dijual kembali dengan mengharapkan untung sebesar 25%. Harga jual jeruk per kilogram adalah. Nah, ini soalnya lumayan menantang ya. Jadi harga 2 peti jeruk, harganya Rp582.000. Bruto tiap peti 50 kilo. Berarti kalau bruto tiap peti, berarti berat tiap peti itu sama berat kotor tiap peti 50 kilo. Berarti kalau 2 peti berapa kilo? 100. Ya, bruto berarti kita hitung 2 peti ya, bruto semuanya.
Bruto semuanya kan berarti 2 kali 50 ya. Ini 2, Bu Yana tulis bruto 2 peti deh. Bruto 2 peti itu sama dengan berarti 2 kali 50 kilo kan? Sama dengan 100 kilo. Jadi brutonya berat semua jeruk itu kan belinya 2 peti ya. Berat semua jeruk dan wadahnya itu 100 kilo. Kemudian taranya 3%. Tara diketahui 3%. Jeruk itu dijual kembali dengan mengharapkan untung sebesar 25% harga jual per jeruk. Jadi kita nyari apa dulu? Nyari, ini kan diketahui bruto sama tara. Berarti kita nyari apa dulu nih? Nyari neto. Ya kan, nyari neto. Kalau taranya 3%, berarti netonya berapa persen nih? Halo, kayak kemarin tuh, kayak diskon gitu. Kalau bungkusnya 3%, ya, ini kemasannya 3%, maka berat jeruknya sendiri berapa persen? Kan bruto itu selalu 100%. Bruto selalu 100% nih. Nanti kalau taranya 3%, netonya berapa persen? 97. Ya, 97%. Nah, kita cari nih netonya kan 97%. Berarti kita cari neto sama dengan 97 per 100 dikalikan 100 kilo. Gitu kan? 100, coret-coret, 1-1. Berarti 97 kali 1 berapa? 97 kilo. Nah, ini netonya. Netonya 97 kilo. Nah, yang ditanyakan kan ingin mengharapkan untung 25%. 97 kilogram itu harganya sekian. Harga belinya 582.000. Nah, sekarang kalau ingin mendapatkan untung 25%, berarti harga jualnya berapa? Ya. Oke, untung sama dengan 25%. Nah, ini kan berarti harga belinya. Ini kan harga belinya nih segini. Harga beli selalu berapa persen kemarin? Harga beli ya 100%. Yang harga beli selalu 100%. Kalau untungnya 25%, maka harga jualnya berapa persen? 125. Ya, kita hitung harga jual 125% ya. Ini 100. 125 per 100 harga jualnya. 125 per 100 dikalikan harga jual berarti, atau ini kita hitung dulu, kan ada per kilo ada 97 ya, kita hitung dulu deh ini per kilonya berapa harga belinya. Sebenarnya sama aja sih, nanti tinggal dibagi 97 juga bisa. Kita hitung harga per kilonya dulu ya. Ini harga beli per kilo berapa? Harga beli per kilo 582 dibagi 97. Tolong bantu hitung. 582 dibagi 197. 6.000 ya. Nah, harga belinya per kilo itu 6.000. Nah, sekarang kalau harga jual kan 125% kan, berarti 125 per 100 dikalikan 6.000. Gitu. Coret. Berapa ini harga jualnya? 1, 2, kita hitung 7.500. Nih, harga jualnya ini dikalikan ini 7.500. Benar nggak? 5 kali 6, 0, 3, 12, 15, 6 tambah 1, 7. Ya, 7.500. Nah, ini harga jualnya. Oke, paham? Jadi ini caranya lumayan panjang ya. Jadi cari dulu netonya berapa? Netonya 97 kilo. Nah, harga 582.000 itu kan harga 97 kilo kan. Nah, harga per kilonya berapa? Harga per kilonya ya dibagi harga 2 peti ini dibagi 97 kilo. Harga per kilonya 6.000. Setelah harga per kilo diketahui 6.000, maka kita cari harga jual per kilonya.
karena pengen untung 25%, maka harga jualnya adalah 125 per 100 dikalikan 6.000. Hasilnya 7.500. Oke, silakan di screenshot dulu. Tadi yang nomor 14 ada yang kelewat tadi. Kita balik dulu ke nomor 14. Nomor 14 itu juga tentang tara. 14 ini lebih mudah. Pada sebuah drum minyak goreng tertera bruto sama dengan 105 kg. Tara 4%. Tara sama dengan 4%. Berat minyak goreng dalam drum berarti dicari neto. Nah, ini kayak tadi bruto itu selalu Briana tuliskan ya, bruto itu selalu 100%. Kalau tara 4%, maka netonya berapa persen? 96. 96. Berarti kita nyari netonya 96 per 100 dikalikan 105. Gitu ya. Berapa ini? Hasilnya 100,8 kilo. Ya, nyari neto, kalau taranya 4%, berarti kan berat bersihnya tinggal 96% dari semuanya, dari brutonya. Brutonya kan 100%. Begitu ya, ini nomor 14, tadi mudah. Kemudian yang terakhir, silakan di screenshot dulu nih. Atau di sini semoga muat. Nomor 17. Tolong dibaca Kanaya nomor 17. Seorang pedagang membeli 2 karung beras jenis satu seharga 207.000 per karung dan 1 karung beras jenis 2 seharga 196.500. Pada setiap karung tertera bruto 50 kg dan tara 2%. Jika kedua jenis beras dicampur dan dijual dengan mengharapkan untung sebesar 51.000, harga jual beras campuran per kilo adalah. Oke, beras pertama. Beras pertama, seorang pedagang membeli 2 karung beras jenis 1 harganya 207.000 per karung. Berarti kan ada 2 kali 1 karung. 207 per karung dan 1 karung beras jenis 2 seharga. Oke, kan ini 2 yang beras pertama 2 karung ya, berarti 2 kali 207. Berapa ini harga? 2 kali 207, 414. Ya, 414. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua seharga, karena 1 karung doang ya, 1 karung, 1 kali 196. 196, berarti di sini 196 ya, 196.000. Oke, bruto 50 pada setiap karung. Berarti ini kalau 2 karung kan berarti ada 100 kilo ya. Yang ini 100 kilo, ini 50 kilo, gitu kan? Kemudian taranya 2%. Tara 2%. Berarti kalau tara 2% berapa nih? Kita hitung taranya dulu. Tara 2 per 100. Atau kalau taranya 2%, berarti netonya berapa nih? Langsung aja biar ketemu netonya. Tara sama dengan 2%. Berarti netonya berapa persen? 98. Iya, 98%. Tara 2%, netonya 98%. Nah, beras yang pertama kan ada 100 kilo ya, berarti 98% dikalikan, karena 2 karung berarti 100 kilo dikalikan 100 kilo, ya 90. Maaf. Berarti beras yang pertama ada 98 kilo. Beras pertama 98 kilo, beras kedua
ada 50 kan, 50 kilo, berarti 98 per 100 kali 50 kilo. Berapa ini? Coret. Hitung 98 ditambah 98 kali 5. Coba bantu ngitung. 98 kali 5 berapa? 98 kali 5 490. Iya, 49 dicoret 490 dibagi 10 berarti 49 kilo ya, 49 kilo. Ya, ini beras yang pertama beratnya 98 kilo, beras yang kedua beratnya 45 kilo. Nah, sekarang kita akan mencampur tuh beras pertama dan beras kedua. Jika kedua jenis beras tersebut dicampur dan dijual dengan mengharapkan untung 51.000, maka harga jual campuran per kilo berapa? Gitu ya. Nah, kita jumlahkan dulu nih. Modalnya berapa nih modalnya? Kita jumlahkan 0, 0, 0, 0, 1, 6. Nah, modalnya kan 610.000 kan? 610.000. Ini berat bersihnya semuanya ada berapa nih? Berat bersihnya kita hitung ini 7, 10, 14, 147 ya. Berat bersihnya netonya 147. Nah, sekarang kalau ingin untung berapa nih? Ingin untung sebesar mengharapkan untung sebesar 51 kilo. Harga jual campuran beras per kilo adalah, ya kita cari ingin untungnya 51 kilo, 51.000. Ya, 51.000. Berarti harga jualnya jadi berapa? Harga jualnya karena ingin untung. Bentar, maaf ya. Ingin untung 51.000. Ingin untung 51.000. Berarti semuanya harus laku berapa? Kan harga belinya kan 610 ya. Ini tadi 610 ya. Harga belinya 610. Pengen untung 51.000. Berarti harga jualnya semuanya harus 610.000 ditambah 51.000. Sama dengan berapa? 661.000. Jadi semuanya harus laku 661.000. Nah, 661.000 ini untuk berapa kilo? Kan untuk 147 kilo ya. Maka harga jual per kilonya berapa? Harga jual per kilo sama dengan 661.000 dibagi 147. Coba hitung. 661 dibagi 147. 661 dibagi 147. 4.400 ya. Coba kok 661.000 dibagi 147. 4.496 nih Bu Briana. Hasilnya RP-nya 4.496. Nah, 496 dibulatkan aja ya. Pembulatan berarti 4.500. Kan nggak mungkin menjual beras 1 kilo 4.496. Tapi kembaliannya ribet kan. Nah, 496 ini kita bulatkan menjadi 4.500. Ya, 496 kita bulatkan 4.500. Berarti jawabannya yang D ya. Nah, pakai pembulatan. Karena nggak mungkin koma-koma kayak gitu. Harga kan, nah kembaliannya Rp4 kan nggak ada uang Rp4. Oke, silahkan di screenshot. Oke, sudah ya. Bu Riana sudah menjelaskan 4 contoh. Sebentar. Ya, Bu Riana sudah menjelaskan 4 contoh. Oke, Bu Riana akan memberikan tugas. Sudah di screenshot? Maaf, kok jadi yang 17B apa, Dek? 17
Maaf. 17 4.500 pembulatannya ke atas D. Karena kan 496 itu kan dibulatkannya ke atas bukan ke bawah, ya. 4.500 yang D. Paham? Oke, untuk tugasnya tugas Bu Riana berikan 4 soal juga. Yang halaman 134 nomor 16, 17, bentar. 16, 17, 18, 19 masih bruto. Ya, sama 19. Oke, 4 nomor ini ya, 16, 17, 18, 19. Silahkan di-upload, paling lambat berarti kalian Senin ya. Upload, paling lambat Senin. Senin itu tanggal 8 Maret jam 9. Oke. Silakan itu ditandain tugasnya. Kita absensi dulu nih, waktunya tinggal 5 menit. Sudah ditandain soal-soalnya? Sudah ya. Oke, kita absensi dulu. 20. Tolong kalau enggak ditulis di chat deh yang nggak hadir siapa, berapa, kan ini sudah ada 28 orang. Yang tidak hadir 2 orang siapa? Bisa disebutkan di chat? Biar enggak. Atira nggak ada. Atira sama Ibu, siapa? Naima izin. Oh, Naima izin. Naima. Atira sama Ya. Naima. Oke, Atira. Naima izin. Ya, Atira sama Naima. Atira nggak ada sama Naima. Atira, Naima. Naima izin. Oke, baik. Karena sudah ketahuan, berarti nggak usah di absen ya. Sekarang tanggal 3 ya, 3 Maret 2021. Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai ya, izin kamar mandi Keisha, suara ibu ya. Sudah ya, ketemu semua yang nggak ada. Baik, kita ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada. Ya, tugasnya tolong dikerjakan. Memang soal-soal aritmatika sosial itu lumayan menantang, lumayan butuh logika. Tapi aritmatika sosial inilah yang paling kepakai dalam matematika ya. Nanti kalian jadi apapun, misalnya jadi pedagang gitu ya, itu pasti pakai aritmatika kan, pakai diskon, pakai jual beli, harga jual, harga beli, kemudian diskon, rabat, kemudian tara, bruto, terus nanti misalnya kalian jadi pegawai bank, itu yang terakhir nanti tentang bunga bank, walaupun itu haram ya, nanti mungkin kalau dalam sisi Islamnya pembagian hasil, ya persentase bagi hasil dan lain sebagainya. Nah, itu paling kepakai dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam bidang ekonomi. Jadi tolong benar-benar dikuasai materi ini, harus pakai logikanya harus bisa jalan, tidak hafalan rumus saja, karena ini rumusnya tidak terlalu baku ya, bisa dikerjakan dengan logika kalian. Gitu. Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup saja pembelajaran kita pagi hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.